Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itulah telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan salah satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam Bapak Pastor, Suster, Dewan Juri, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Pernahkah kita bertanya, tentang apa tujuan Yesus mau hadir di dunia ini? Penginjil Lukas mengatakan dengan jelas bahwa Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga pasti akan merasa sedih. Namun, sedih itu pun akan berganti suka bila barang yang hilang itu telah kita temukan. Dalam bacaan yang kita dengarkan ini, Yesus memberi perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang untuk melukiskan sukacita surga apabila ada orang berdosa yang bertobat. Suatu ketika, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat keheranan dan bersungut-sungut. Pasalnya, mereka mendapati Yesus sedang duduk bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bahkan sambil makan bersama-sama dengan mereka. Yesus lalu mengajar mereka dengan mengangkat perumpamaan tentang seekor domba dan dirham yang hilang. Yesus bertanya kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan salah satu di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor lainnya di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
Ataupun perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan salah satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Nah, mengapa sang pemilik domba begitu terfokus pada satu domba yang hilang tersebut? Begitupun juga dengan sang pemilik dirham tersebut. Ingat bahwa sang pemilik domba merasa seekor pun sangat berharga. Begitupun dengan pemilik dirham. Oleh karena itu, mereka tak mau kehilangan sesuatu yang bagi mereka adalah harta bendanya atau bagian dari kepunyaannya. Kedua kisah atau perumpamaan dalam bacaan ini sesungguhnya melukiskan sikap Tuhan yang menganggap kita semua adalah miliknya dan sangat berharga di matanya. Orang benar maupun orang berdosa adalah sama-sama milik Tuhan. Seekor domba dan dirham yang hilang digambarkan sebagai orang yang berdosa. Memang, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melawan kehendaknya. Tetapi cintanya yang sangat besar itu membuat ia ingin mencari orang-orang tersebut dan menawarkan mereka keselamatan. Ketika satu orang berdosa hilang atau tersesat, maka Tuhan akan mencari dan menyelamatkan orang tersebut. Akan ada sukacita di surga saat satu orang berdosa bertobat. Oleh karena itu, pentingnya kita mengakui dengan rendah hati akan segala kelemahan kita sebagai manusia. Kita sadar bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna dan tak luput dari dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita dari kasih dan juga menjatuhkan kita dari keselamatan kekal. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa menyadari ketidaksempurnaan mereka sehingga mereka mau menerima pengajaran Kristus dan mereka mau bertobat. Sedangkan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan orang-orang yang merasa diri tak berdosa dan paling benar di hadapan Allah. Mereka tidak menyadari kerapuhan dan keberdosaan mereka, tapi mereka malah suka mempermasalahkan hidup dan kekurangan milik orang lain. Untuk itu, mari kita bertanya tentang kualitas kita sebagai kaum beriman. Apakah kita adalah domba-domba yang hilang itu? Atau apakah kita merasa seperti ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi yang angkuh? Maka, sudahkah kita kembali memperbaiki hidup kita dengan pertobatan agar kita menjadi anak-anak Allah yang layak dipermuliakan dalam sukacita surgawi? Tuhan datang ke dunia karena cintanya untuk menyelamatkan domba yang berharap bantuannya. Semoga pertobatan kita pun berbuah baik lewat perkataan dan perbuatan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.